Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Putri Nasari. NIM 606001200028. Di sini saya akan mempresentasikan contoh kasus rancangan acak lengkap. Di sini seorang petani ingin mengetahui apakah pemberian pupuk mempengaruhi cepatnya pertumbuhan kacang hijau miliknya. Petani tersebut menggunakan 3 jenis pupuk. Masing-masing pupuk diulang sebanyak 4 kali. Setelah seminggu, petani tersebut mengamati dan mengukur tinggi tanaman kacang hijaunya dan didapatkan hasil pada tabel sebagai berikut. Pada perulangan pertama, pupuk A tingginya 6,2 cm. Perulangan kedua tingginya 6,4 cm, perulangan ketiga 6,2 cm, dan perulangan keempat 6,6 cm. Pada perulangan pertama pupuk B tingginya 5,4 cm, perulangan kedua 5,2 cm, perulangan ketiga 5,4 cm, dan perulangan keempat juga sama 5,4 cm. Perulangan ketiga pada pupuk C tingginya 4,8 cm, perulangan pertama 4,6 cm, perulangan kedua 4,4 cm, dan perulangan keempat itu 4,4 cm. Sekarang kita menentukan hipotesis. H0 diduga bila pemberian pupuk berpengaruh secara nyata terhadap kecepatan tumbuh kacang hijau. H1 diduga bila pemberian pupuk tidak berpengaruh secara nyata terhadap kecepatan tumbuh kacang hijau. Di sini perlakuan disimbolkan sebagai T, dan T-nya itu 3, karena 3 perlakuan, yaitu pupuk A, pupuk B, dan pupuk C. Sedangkan perulangan ada 4, dan disimbolkan sebagai R. Sekarang ditentukan total dari perulangan. Pada pupuk A, totalnya itu dijumlahkan 6,2 sampai 6,6 pada perulangan pertama dan sampai perulangan keempat, hasilnya 25. Sedangkan pupuk B itu 21,4, pupuk C 18,2. Totalnya di sini di sebelah kanan yaitu jumlah dari pupuk A, pupuk B, dan pupuk C, yaitu 64,6, dan disimbolkan sebagai Y. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan faktor korelasi. Faktor korelasi sama dengan Y kuadrat per perlakuan dikali perulangan. Diketahui Y-nya itu tadi 4,6 kuadrat per perlakuan sama dengan 3, dan R sama dengan 4. 4,6 kuadrat hasilnya 4173,16 per 12 hasilnya 347,763. Kemudian kita menentukan jumlah kuadrat total, yaitu sigma YIJ kuadrat dikurang faktor korelasi. Sigma YIJ ini adalah nilai perlakuan dari nilai perulangan dari pupuk A sampai pupuk C dijumlahkan seperti 6,2 ditambah 5,4, 4,6 kuadrat dijumlahkan sampainya 4,4 kuadrat, kemudian dikurangkan dengan faktor korelasi. Hasilnya itu 353,72 dikurang 347,763. Hasilnya 5,95. Langkah selanjutnya yaitu menentukan jumlah kuadrat perlakuan atau JKP, yaitu sigma YI kuadrat per perulangan dikurang dengan faktor korelasi. Di sini 25 dihasilkan dari total dari pupuk A. Kemudian 21,4 didapatkan dari
total dari pupuk B, sama seperti pupuk C, yaitu 18,2. Kemudian dibagi dengan perulangan, yaitu 4, dikurangi faktor korelasi, yaitu 347,763, menghasilkan 1414,2 dibagi 4 dikurang 347,763, hasilnya 353,55 dikurangi 347,763, menghasilkan 5,78. Maka selanjutnya yaitu menentukan jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan, yaitu 5,95 dikurang 5,78 menghasilkan 0,1. Langkah selanjutnya menentukan derajat bebas perlakuan atau DBP yang dikenal dengan BPP, yaitu T atau perlakuan dikurang dengan 1. T tadi sama dengan 3 dikurang 1 menghasilkan 2. Sekarang kita menentukan derajat bebas galat. Derajat bebas galat sama dengan perlakuan dikali perulangan dikurang 1. Diketahui perlakuan sama dengan 3, sedangkan perulangan sama dengan 4. Hasilnya 4 kurang 1, 4 kurang 1, 3, 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian menentukan derajat bebas total. Derajat bebas total sama dengan perlakuan dikali perulangan dikurangi 1 menghasilkan 11. Kemudian menentukan jumlah kuadrat tengah perlakuan. Kuadrat tengah perlakuan sama dengan jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan, yaitu 57,8 dibagi 2 menghasilkan 2,89. Sekarang kita menentukan kuadrat tengah galat. Nah, di sini kuadrat tengah galat sama dengan jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas perlakuan, yaitu 0,1 dibagi 9 menghasilkan 0,01. Kemudian yang terakhir kita menghitung F hitungnya. F hitung sama dengan kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat, yaitu 2,89 dibagi dengan 0,01 menghasilkan 289. Setelah menentukan F hitung yaitu 289, sekarang kita mencari F tabelnya. Diketahui tadi derajat bebas galat itu sama dengan 9 dan derajat bebas perlakuannya itu 2. Jadi di sini yaitu 4,26. Bisa kita lihat bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Jadi kesimpulannya, H0 bila pemberian pupuk berpengaruh secara nyata. Pemberian pupuknya berpengaruh secara nyata terhadap kecepatan tumbuh kacang hijau, sedangkan H1-nya tidak berpengaruh terhadap kecepatan tumbuh kacang hijau. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.